selanjutnya kita akan melakukan pengelasan di jalur yang ketiga. Oke, saya posisikan lagi bendanya dengan posisi 2F. Jalur ketiga ini tadi saya coba majukan lagi. Jalur ketiga ini kalau tadi elektrodanya menghadap lebih sudutnya lebih kecil di depan dari nozzle-nya dan sudutnya lebih besar dari bawah, kita balik di jalur yang sama ya, siksaknya sama ya. Boleh menggunakan setengah lingkaran, boleh menggunakan segitiga atau zigzag biasa ya. Setelah itu baru sudut nozzle terhadap bidang las tetap sama antara 70 sampai 80. Oke, mari kita lakukan pengelasan jalur ketiga. Oke, baik anak-anakku sekalian, mari kita perhatikan hasil pengelasan kita di 2F ini ya. Di 2F ini kenapa tadi Bapak mengelasnya tidak sampai kepada ujung? Itu untuk memperlihatkan kepada kalian ya, ada 3 jalur las ya, ada 3 jalur las pada sambungan 2F tadi. Kita posisikan yang pertama jalur pertama, dan yang kedua jalur kedua yang ada di bawah, dan yang terakhir di jalur ketiga adalah posisinya di atas. Yang perlu Anda perhatikan adalah bagaimana hasil pengelasan ini ya memberikan keseimbangan antara kaki lasnya, antara kaki las yang ada di atas ini dengan yang ada di bawah ya. Itu harus sama ya, harus sama kaki lasnya. Dan yang kedua, pengelasannya itu berpadu ya, berpadu, saling mengikat ya. Perhatikan saling mengikat, tidak ada terlihat cacat-cacat las seperti porosity ataukah undercut ataukah overlap ya. Jadi ini hasilnya. Jadi Anda dari sini sangat terlihat ya, sangat terlihat dari kualitas hasil pengelasan ini ya. Ini rata ya, menyatu rata, benar-benar menyatu rata. Jadi ada jalur pertama, kemudian jalur kedua, dan jalur ketiga. Nah, selanjutnya nanti ketika anakku mengelas, perhatikan yang pertama tadi, yang perhatikan adalah parameter pengelasannya tadi, mulai dari bagaimana mengeset ampere dan voltasenya, bagaimana mengeset regulator yang akan kita gunakan, tekanan isi dan tekanan kerjanya, kemudian bagaimana sudut penempatan benda kerja, kemudian sudut nozzle ya, sudut nozzle terhadap pengelasan. Sudut nozzle pasti sangat berpengaruh dengan sudut dari wire-nya, karena ketika kita akan salah maka terlihat perbedaan yang sangat menjolok dari hasil pengelasan itu. Bisa jadi kaki lasnya lebih besar dari atas dibanding kaki las yang ada di bawah. Ini kalau kita mau memastikan apakah seimbang atau tidak, kita nanti akan melakukan pemotongan untuk melihat itu ya. Ini hasil las untuk 1F, dan ini yang tadi ya, kita belum memperhatikan juga, kita bandingkan bentuk pengelasannya untuk 1F nya. Ini 1F, ini adalah 2F ya, kira gitu. Selanjutnya kita akan nanti melakukan pengelasan 1F dan 2F pada pengelasan SMAW ya, SMAW. Sekarang ini adalah GMAW. Saya kira sangat jelas ya.